Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, seringkali kenyataan berbeda dengan impian atau cita-cita kita. Impian dan cita-cita yang tidak terwujud seringkali membuat orang tawar hati dan kecewa. Hal ini dapat menimpa siapa saja, bahkan orang yang percaya kepada Tuhan bisa menjadi kecewa terhadap Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Namun ternyata bukan hal itu saja yang membuat orang meninggalkan Tuhan. Ternyata kenyamanan juga bisa membuat orang meninggalkan bahkan lupa dengan Tuhan. Lupa bahwa semua pencapaiannya itu berasal dari Tuhan. Seringkali ujian datang justru saat kita dalam posisi nyaman, dan ujian itu sebagian besar berasal dari diri sendiri. Kita akan melihat salah satu contoh dalam Alkitab. Dalam 2 Tawarik pasal 24, Raja Yoas yang diangkat oleh Tuhan menjadi raja ketika masih berusia 7 tahun. Yoas adalah anak Ahazia, Raja Yehuda yang ke-9. Dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 11. Pada waktu itu Atalia membunuh semua anak Raja Ahazia karena dia ingin berkuasa. Namun Yoas diselamatkan oleh Yoseba, bibi dari Yoas yang adalah istri dari Imam Yoyada. Yoas dibesarkan dalam rumah Tuhan oleh Imam Yoyada yang melayani di bait Allah. Pada awalnya, ketika Imam Yoyada masih hidup, Alkitab mencatat Yoas hidup benar ketika Imam Yoyada masih hidup. Yoyada yang mengajar firman Allah setiap hari, siang dan malam, karena pada waktu itu Yoas tinggal dalam bait Allah. Sampai usia 7 tahun, Yoas tetap melakukan yang benar ketika Imam Yoyada hidup. Bahkan bait suci dipugar dan kehidupan agama yang benar dipulihkan di seluruh negeri itu. Setelah Imam Yoyada mati, Alkitab mencatat beberapa dosa yang dilakukan Yoas. Dosa yang dilakukan Yoas yang pertama adalah penyembahan berhala. Dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 18 mengatakan, setelah kematian Imam Yoyada, penyembahan berhala
menyusup kembali, bahkan seluruh bangsa juga melakukannya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 3 dalam terjemahan VMD dikatakan, namun tempat-tempat tinggi tidak dibinasakannya. Orang masih membawa kurban dan membakar kemenyan di tempat persembahan itu. Penyembahan yang benar kepada Allah dijalankan, namun penyembahan kepada ilah-ilah tidak disingkirkan. Hal ini mendatangkan murka Allah. Yang kedua, Yoas melalaikan peringatan atau teguran. Dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 19 dan 20, di sana dijelaskan, Yoas melecehkan peringatan-peringatan para nabi dan membunuh Sakaria, anak Imam Yoyada, dan pengganti imam itu. Yoas lupa akan segala kebaikan Imam Yoyada yang telah menyelamatkannya, mengajar, melindungi, menjaga, bahkan mengurapinya menjadi raja. Akhirnya, Yoas mencapai keruntuhannya. Merasa terancam oleh serangan Syria dalam pemerintahan Hazael, ia menjarah emas inventaris bait suci dan mengirimkannya sebagai suap kepada raja Syria. Tapi tidak lama kemudian, Yoas dibunuh oleh komplotan perwira yang berusaha menggulingkan dia. Akhir hidup Yoas sangat menyedihkan. Dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, seringkali kita menjumpai kenyamanan membuat seseorang menjadi sombong, keras kepala, berbuat sekehendak hatinya, seolah-olah semua yang dilakukannya benar, tidak bisa diingatkan, apalagi ditegur atau dinasihati, menjadi seorang yang arogan, sombong, congkak, dan angkuh. Hal ini sangat tidak menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, Yoas dihukum oleh Tuhan. Dosa yang dilakukan oleh Yoas akibat dari penyelewengannya, dia tidak lagi mempertahankan imannya kepada Tuhan, tapi mulai bergeser kepada ilah-ilah lain, buatan manusia dan kekuatannya sendiri. Banyak orang berusaha memperjuangkan bisnis, pekerjaan, studinya, bahkan pelayanannya, bagaimana caranya supaya sukses. Untuk itu seseorang mau berjuang sekuat tenaga, sekuat pikiran, dan berusaha untuk mempertahankan supaya jangan sampai gagal. Bahkan diupayakan dengan berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin ke gereja agar apa yang diusahakan tercapai. Tetapi tidak banyak orang Kristen mengupayakan untuk memelihara iman mereka yang jauh lebih penting daripada kebutuhan hidup duniawinya. Iman bukan hanya dimiliki saja, tetapi harus dipertahankan. Bahkan iman itulah perisai perlindungan kita dari panah api si jahat. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berjuang mempertahankan iman agar tidak gugur seperti Yoas. Dalam bahasa Yunani, berjuang menggunakan kata epagonizomai, artinya menggambarkan pertempuran yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam rangka mempertahankan iman. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan iman bukanlah perkara yang mudah dan membutuhkan perjuangan. Layaknya seorang olahragawan yang bertanding dalam sebuah gelanggang pertandingan, dan kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar dapat mempertahankan iman sampai akhir hidup kita. Hal-hal fisik yang dapat dilihat, misalnya rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, aktif dalam kegiatan kerohanian, namun itu semua bukan jaminan kalau orang tersebut memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat diuji oleh sebuah proses. Kita harus bersungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Seperti Yoas memperbaiki rumah Tuhan itu bagus, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kesungguhan hati. Kenyamanan Yoas membuat dia berkompromi dengan dosa, dan akibatnya dosa itu menguasai Yoas dan akhirnya dia mati. Mari tetap memiliki kerendahan hati, meski berada di tempat yang serba nyaman. Tetap peka terhadap suara Tuhan. Mari kita dengarkan pendapat dan teguran orang lain, karena itu akan menolong kita tetap pada jalan yang benar. Firman Allah adalah satu-satunya yang harus kita jadikan landasan dalam perilaku kita. Dalam Alkitab ada nasihat, ada teguran, ada petunjuk jalan yang benar yang harus kita tempuh. Ketika kita mengikuti panduan firman Allah yang terdapat dalam Alkitab, kita akan terhindar dari bahaya kenyamanan ini.
karena kita akan disadarkan bahwa semua pencapaian kita saat ini berasal dari Tuhan. Kita akan tetap rendah hati meski dalam keadaan baik, nyaman, dan memiliki posisi yang tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kisah Raja Yoas ini kita diingatkan bahwa ujian iman tidak hanya datang melalui penderitaan, kegagalan atau kesulitan, tetapi juga melalui kenyamanan, keberhasilan, dan pencapaian yang kita alami. Justru seringkali kenyamanan itulah yang paling berbahaya, karena tanpa sadar membuat kita lengah, merasa kuat, merasa mampu, dan akhirnya lupa kepada Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Yoas yang sejak kecil diselamatkan dan dibesarkan di rumah Tuhan, yang dididik oleh Imam Yoyada, yang pernah memperbaiki bait suci dan mengembalikan ibadah kepada Allah, akhirnya jatuh karena ia tidak menjaga imannya ketika hidupnya menjadi nyaman. Ia kompromi dengan dosa, tidak lagi mau mendengar teguran, menjadi arogan, dan akhirnya binasa dengan akhir yang tragis. Inilah peringatan serius bagi kita, bahwa iman bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan setiap hari, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan nyaman. Kita harus berjuang mempertahankan iman kita, karena iman adalah perisai yang melindungi kita dari segala serangan si jahat. Iman adalah dasar pengharapan kita, dan iman adalah jalan yang membawa kita tetap hidup dalam kebenaran. Kesungguhan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan melayani haruslah diiringi dengan kerendahan hati untuk selalu mendengar suara Tuhan dan siap ditegur bila kita menyimpang, sebab firman Allah adalah pelita yang menuntun kita agar tidak tersesat oleh godaan dunia. Maka mari kita belajar rendah hati dalam segala keadaan, tetap peka terhadap kehendak Allah, dan menyadari bahwa semua keberhasilan, kenyamanan, dan pencapaian yang kita miliki berasal dari Tuhan semata. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh seperti Yoas, melainkan tetap teguh sampai akhir, menjaga iman dengan setia, dan akhirnya memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang tetap bertahan sampai garis akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya menjaga dan mempertahankan iman kami dalam segala keadaan, baik di saat kesulitan maupun di saat kenyamanan. Ampuni kami jika seringkali kami lalai, sombong, dan merasa mampu dengan kekuatan sendiri, padahal semua yang kami miliki berasal dari Engkau semata. Tolong kami ya Tuhan agar kami tetap rendah hati, tetap peka terhadap teguran-Mu, dan selalu berpegang kepada firman-Mu sebagai dasar hidup kami, sehingga kami tidak jatuh dalam kompromi dosa, tetapi tetap setia sampai akhir. Jadikan kami orang-orang percaya yang berjuang sungguh-sungguh, mempertahankan iman kami dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah hidup kami.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.